Ya dimanapun juga bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita ketemu lagi. Dan hari ini kita mau memulai ibadah sekolah minggu. Tidak langsung sendirian di sini loh. Coba ini langsung bawa langsung satu lagi, langsung Sisi. Langsung Sisi akan bersama-sama dengan kita memuji-muji Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau sama-sama nyanyi dulu ya lagu Mars Sekolah Minggu. Ayo semuanya yang di rumah kita berdiri penuh sukacita, kita nyanyi itu. Siap-siap ke 'Supaya ada yang menjaga kita selain mama dan papa.'
mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini disampaikan oleh Chantal Novelia. Kita persilakan ya Chantal Novelia, Bapak firman Tuhan. Halo, shalom adik-adik. Bapak apa kabarnya di rumah semuanya? Pasti baik-baik saja ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau adik-adik benar-benar siap-siap dulu, duduk dengan tertib, duduk dengan baik. Karena apa? Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Sebelumnya saya mengajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Hari demi hari boleh berganti dan kami boleh sampai pada minggu hari ini lagi ya Tuhan. Minggu pagi ini kami mau memuji nama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami ya Tuhan. Persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati kami, sehingga firman-Mu boleh berbuah dan hidup kami boleh diubahkan. Tuhan, kami percaya Tuhan, waktu pandemi ini, waktu banyak orang terkena COVID, banyak orang yang merasa ketakutan ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan boleh senantiasa berada di dalam hati kami, berada di dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih kami boleh buka hati pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, langsung mau tanya dulu kepada adik-adik semua. Waktu saat-saat seperti ini mungkin ada juga adik-adik yang merasa takut, merasa cemas, merasa khawatir. Benar nggak? Diam di rumah, benar nggak? Nah, adik-adik, siapa yang di sini yang langsung mau tanya dulu? Yang takut gelap, ada nggak yang takut gelap? Coba angkat tangannya. Turunkan kembali. Nah, ada yang takut ditinggal di rumah sendirian. Oh, takut. Ada nggak? Wah, pasti kamu ya, ada ya. Nah, ada juga adik-adik yang takut kalau tinggal kelas, nggak naik kelas ya. Ada juga adik-adik tadi ada naik kapal gini kan. Ada yang takut naik kapal. Nah, adik-adik banyak juga di antara kita takut sendirian, takut ditinggal mama, takut kegelapan, takut sama binatang buas. Ya, adik-adik, kenapa kita belajar hari ini mau belajar untuk tidak takut? Mengapa harus tidak takut? Jangan takut, karena Tuhan besertamu. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan jangan takut karena Tuhan besertamu. Ya, tadi ada lagunya jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Wah, jangan takut. Kalau sudah serta sama Tuhan Yesus, katakan jangan takut. Boleh kalau ada saudaranya bilang, jangan takut, Tuhan bersertamu. Atau katakan pada dirinya sendiri, jangan takut, Tuhan berserta saya. Nah, adik-adik, ada seorang anak Tuhan yang juga pernah merasa takut. Jadi tahu nggak siapa? Dia yang diambil dari laut, diasuh di negeri Mesir. Nah, adik-adik pasti tahu kan siapa dia? Itu Musa. Musa adalah anak yang diangkat dari air. Dia ditemukan oleh putri dari Firaun dan dijadikan anaknya. Tapi waktu Musa sudah bertumbuh besar, dia tahu kalau dia adalah keturunan orang Israel. Nah, adik-adik, saat itu ketika Musa tahu kalau dia tinggal di rumah yang besar di negeri Firaun, di negeri Mesir, dia tahu kalau dia bukan orang Mesir tapi orang Israel. Saat di sana dia melihat banyak orang Israel yang disakiti, disuruh kerja paksa. Kemudian dia melihat lagi, mengintip lagi, mereka sangat kasihan, kesakitan, dipukulin. Ada yang bisa nggak merasakannya?
Waktu itu hatinya sangat kasihan sekali. Tapi adik-adik, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, suatu hari ketika dia sedang mengintip, lihat saudaranya orang Israel dipukuli oleh tentara Mesir. Akhirnya dia mengambil inisiatif, dia mau melawan tentara Mesir ini. Akhirnya pukul tentara ini, dia hajar tentara ini, sampai akhirnya si Musa membunuh tentara ini. Adik-adik, saat dia sudah melihat bahwa tentara ini telah mati, dia ketakutan. Kenapa? Tentara Mesir yang lainnya pasti akan mengejar dia. Dia merasa takut. Dia takut untuk nanti menghadapi tentara itu. Akhirnya dia bersiap untuk berlari, terus berlari. Siang dan malam dia terus berlari. Sampai di perjalanan dia bersiap lagi supaya dia tidak dikejar oleh tentara Mesir. Dia berlari terus. Jadi tahu sampai akhirnya dia sampai di kota Midian. Nah, di sana dia bertemu dengan gembala-gembala perempuan. Di sana dia melihat gembala-gembala itu sedang menggembalakan kambingnya, dombanya. Akhirnya saat di sana ada juga gembala laki-laki yang mengejek dia. Nah, jadi jangan lakukan hal yang sama. Jangan mengejek teman-teman kita, karena Tuhan cinta semuanya. Jadi kita lihat ketika dia melihat bahwa gembala perempuan ini sudah dibully sama gembala-gembala yang lain, yang laki-laki, akhirnya dia menolongnya. Musa menolong gembala perempuan ini. Nah, gembala perempuan ini yaitu namanya Zipora. Zipora adalah anak dari Imam Yitro. Sesampainya di sana, tak lama kemudian mereka bersama-sama menggembalakan domba, bersama-sama tinggal di sana. Nah, timbullah mereka akhirnya menikah, dan mereka dikaruniai oleh Tuhan 2 orang anak, namanya Gerson dan Eliezer. Nah, adik-adik, tidak sampai di situ. Di dalam pelariannya, di dalam ketakutannya, setiap hari Musa masih tetap menggembalakan dombanya ke tanah yang berumput subur. Waktu suatu hari tiba, Musa sampai di suatu tempat yang melihat ada semak-semak yang terbakar. Adik-adik, kalau semak-semak terbakar bukan langsung terbakar habis waktu di sana. Waktu Musa melihatnya bahwa semak itu hanya terbakar, tapi tidak membakar semak itu sampai hangus, sampai terbakar hitam. Tidak situ ya. Nah, kita lihat ternyata bahwa Tuhan nyata. Tuhan menyatakan dirinya melalui wujud api. Ketika itu Musa datang melihat, datang dan mau memeriksa keadaan di sana. Tuhan berseru, katanya, jangan takut, lepaskan dulu sepatumu. Nah, kenapa adik-adik? Karena Tuhan itu kudus. Jadi kalau adik-adik di rumah mau beribadah kepada Tuhan, persiapkan hatinya dengan baik, persiapkan pakaiannya dengan baik. Beribadah, kalau sudah dengarkan firman Tuhan, waktunya untuk duduk yang tertib, duduk yang tenang. Jangan dulu bicara kepada samping kanan, jangan bicara dulu kepada samping kiri, atau jalan-jalan ke sana ke sini. Jangan, karena Tuhan itu kudus. Kita persiapkan hati kita, diri kita dengan baik. Nah, saat itu Musa melepaskan sepatunya, karena di tempat Tuhan hadir itu adalah tempat yang kudus. Lalu kata Tuhan, katanya,
nanti aku akan memimpinmu. Nah, kenapa Tuhan bilang gitu? Karena Tuhan mau menyelamatkan bangsa Israel yang tadinya dipukuli, disiksa, disuruh kerja paksa. Nah, Tuhan mau pakai Musa untuk menolong bangsa Israel, menolong bangsa itu. Musa masih merasa takut karena apa? Kejadian yang dulu membuat dia takut. Dia takut kembali ke Mesir karena dia takut dipenjara, dia takut dibunuh oleh orang Mesir. Nah, tapi Tuhan mau memimpinnya. Kata Tuhan adalah, pergilah, jangan takut, aku akan menyertai kamu, tetapi aku enggak pintar ngomong. Itu yang dikatakan Musa. Dia bilang, saya nggak pintar ngomong, saya nggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan bilang, jangan takut, nggak usah khawatir. Kenapa? Tuhan mau pakai ada kakaknya Harun, kakaknya Musa. Jangan takut, dia pintar ngomong. Dia yang akan membantu kamu untuk berbicara kepada orang Israel dan berbicara kepada Raja Firaun. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan Tuhan untuk menunjukkan kuasanya supaya Musa jangan takut? Yaitu yang pertama, yaitu tongkat Musa dilempar menjadi ular. Dan yang kedua, itu tangannya, ketika tangan Musa dimasukkan, dia keluar lagi. Wah, kena penyakit kulit. Tapi masuk lagi, Tuhan berfirman, kembali lagi dia ambil tangannya, sembuh kembali. Nah, Tuhan menunjukkan kuasanya. Setelah Musa melihatnya, dia tidak takut lagi. Dia pergi dengan kuasa Tuhan, dia pergi ke Mesir. Dan bersama dengan kakaknya, dia mau membebaskan bangsa Israel. Dan Musa ditemani oleh Harun yang pintar berbicara, mengajak bangsa Israel untuk percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan akan membebaskan bangsa Israel. Nah, adik-adik, tidak hanya di situ, ketika sudah memberitakan bangsa Israel akan dibebaskan oleh Tuhan, maka Tuhan memimpin Musa dan Harun untuk berbicara kepada Firaun, Raja Firaun, untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi Firaun tidak mau. Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Nah, Tuhan menunjukkan bahwa suruh Musa untuk melemparkan tongkatnya supaya berubah jadi ular. Kecil, kata Raja Firaun. Di tempatku ini ada orang sihir juga, penyihir yang bisa berbuat demikian. Dia lempar tongkatnya jadi ular. Tapi adik-adik, apa? Tuhan punya kuasa. Tongkat yang tadinya jadi ular memakan ular dari Raja Mesir. Akhirnya dia makan. Wah, kok bisa gitu ya? Karena Tuhan berkuasa. Nah, Raja Mesir akhirnya melihat seperti itu, dia bilang, wah, tidak ada tahu lagi ya. Nah, adik-adik, dia nggak tahu lagi caranya. Dia tidak tahu lagi, tapi dia tetap mengeraskan hatinya. Raja Firaun tetap mengeraskan hatinya dan tidak mau membebaskan bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi nantinya? Tuhan tetap membebaskan bangsa Israel. Karena itu apa? Adik-adik, jangan takut. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan menyertaimu. Kuasa Tuhan ada padamu. Bersama Tuhan tidak ada kuasa yang bisa melawan. Tuhan bersamamu sampai akhir zaman. Rasul, kenapa demikian? Dari kata-katanya siapa? Siapa yang bilang? Firman Tuhan yang katakan. Saya mau ngajak adik-adik untuk baca Matius pasal 28 ayat 20b. Nah, kita hafal sama-sama ya. Aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, sama-sama ikut Rasul. Matius 28 ayat 20b. Aku, itu kata Tuhan, Tuhan menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi, Tuhan menyertaiku
sendirian, jangan takut lagi bahwa Tuhan menyertai kita seperti Dia menyertai Musa dan juga menyertai kita, karena kita punya satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, saat itu Musa juga yang tadinya takut untuk membebaskan bangsa Israel, sekarang tidak takut lagi. Nah, adik-adik, jangan takut ya, yang di rumah keadaannya ada COVID sekarang ini, jangan takut, kita disertai oleh Tuhan. Yang penting kita menjaga kesehatan kita, pakai maskernya ya kalau keluar. Itulah janji yang Tuhan berikan. Jadi adik-adik, perlu takut lagi enggak di rumah? Perlu enggak? Enggak perlu ya. Jangan takut karena Tuhan menyertai saya dan menyertai adik-adik semuanya. Nah, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami dari hari ini, menit yang akan datang maupun sampai pada akhir zaman. Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan, kami mau senantiasa berada dalam lingkungan-Mu, berada dalam tangan-Mu, berada dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Supaya setiap kami ya Tuhan, pimpinlah kami ya Tuhan. Kami mau bertumbuh ya Tuhan. Kami mau Tuhan boleh ada hadir di sini maupun di rumah. Karena Engkau tidak dibatasi oleh tempat, oleh waktu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau bersandar kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke, nah kita sudah pada sampai akhir ibadah kita. Saat ini saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan, itu doa Bapa kami. Kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima memberkati kita semua. Amin. Oke, nah kita sudah pada sampai akhir ibadah kita. Saat ini saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan, itu doa Bapa kami. Kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak
memberkati kita semua.